Jadi kita sambung, kita tambah hitung naik untuk bonginan. Sebagaimana dalam mukaddimah yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqihi afala ta'qilun, kata Allah dalam Al-Quran, yang artinya menurut bahasa Indonesia, bahasa kita lebih kurangnya, barang siapa yang dihidupkan oleh Allah di alam dunia, yang dipanjangkan umurnya, nunakkishu fi khalqi afala ta'qilun. Sedikit demi sedikit kaum ibu dan kaum bapa, kekuatan yang ada dalam batin kita dicabut oleh Allah Ta'ala, kata Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang hidup di dunia ini, kata Allah, yang panjang umurna, si gedang umurna 60, 70, 80, sama 100, maka sedikit demi sedikit, kata Allah, akan kami cabut kekuatan dan kesehatan dalam batin diri. Yang ini nisapu metua enda, saya yakin tidak ada satupun si roh bongin enda akan hidup di 100 tahun yang akan datang. Itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lebih kasa umur tak 60 tahun, 63 tahun menurut jatah Nabi. Hati-hati mau kita kau bapak. Ya, kita persengit mau dirita, kita sadari mau dirita. Nabi hidup hanya berumur 63 tahun. Berarti menurut adat kita ini minum umur 63 tahun. Tapi dalam lebih berarti jatah gelangnya. Denggo lewat umur kene kaum bapak dan kaum ibu umur 63 tahun. Genen si roh bong adalah umur 64 tahun. Sama 70 tahun ini go jatah gelang nang guluhi. Go lebih hati-hati mau kene nak kisah. Ulang nengek sok mantap sok telap. Karena kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Debakan malu, aku lagak yang nabu so hebat. Umurku 70 tahun. Lebih umur Nabi. Orang tuh ini adalah suatu musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak engkau sadar di umur 64 tahun sampai 7 jatah diberikan oleh Nabi. Jika itu kamu juga tidak taubat kepada Allah, maka engkaulah, kata Allah, orang yang paling hebat dan paling dilaknat oleh Allah. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada ayat Al-Quran. Barang siapa yang dipanjangkan oleh Allah umurnya, akan diambilkan satu persatu kekuatannya. Ini masa remaja, masa pemuda umur 40-45 tahun, mbah motor jago kita. Makanan habis, cukup kambing, cukup lembu, bau habis kerina, seluruh sayuran habis. Untung lembu sayuran orang mencerok bantah. Kona manusia hebat napeko. Habis saudara ku pangan. Jangan sekali kona ku pangan ku ne. Untung adalah sebut na begi. Sempat sebut na begi kawan papa. Luman kita kenen. Apalagi si tukang-tukang beli. Coba mau kita sekali beli na. Oda kasa mau putar nahan, putar bandelamu. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada masa muda umur 45 tahun, jauh mata memandang sampai 2 lapis gunung, pertengahan langit bisa kita dengar. Dilapis oleh batang kayu dan daunan, bisa kita lihat anak kita. Tetapi sudah umur 50 tahun dan 60 tahun, rabun penglihatan kita. Satu, di masa muda kita dahulu memakan makanan luar biasa, habis makanan kita makan. Ketika sudah umur lanjut, bulu galuh pe kade gelang anak batang buluh ini odak neng sanggup kita mangansa tubis gelang anak kita pangan kasa 2 potong ambil nelak remati kita ikan membah anak atau misalnya ikan mas mbah nabata sayur kena aku jengkol puluh mangan jengkol kita aku sayur ikan mahdai langsung OBC mencerah. Itu sudah ada kelemahan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit diambil oleh Allah. Begitu juga di masa muda kita mampu mendaki gunung yang tinggi. Lautan kita seberangi, lawe alas pe kita genangi, ikan api bisa kita buatkan. Engkau kata kita mentua ulangkan gunung, ulangkan mulai alas. Nangkih tangga 2 tingkat mendabuh pulang. Kena kade si Polandai, mendabuh punya kasan dabuh. Ada yang semua mentua wajah wajah. Kata-kata wajah itu yang harus kita pikirkan kepada kita. Kemudian perlu untuk kita ada orang untuk masuk menyinggungkan bapak dan kaum ibu untuk kita kerina. Bagas ayat maknanya salah satu siapa-siapa saja yang dipanjangkan oleh Allah umurnya sedikit demi sedikit diambil oleh Allah kekuatannya. Pikiran Nabi dibuatkan oleh Allah. Udah contohnya. Misalnya ibu bapak kita ngopo umur 70 tahun ataupun 60 tahun. KDP cuma nada kita selaku kelana pemainnya ulang amankan. Dia kata Allah dikembalikan pemikirannya sama seperti bayi. Apalagi anda dapat kela kita tuduh gadang, dapat pemain begimang, perasaan pas berkelana, kau dapat nama pemainnya, pas beranaknya, kau dapat pemainnya, pas berkelana, dapat beranaknya, kena salah. Tapi kuda begitu bapak pertanyaan kene, kuda begitu ganti ambil, udah aku suruh. Dia udah bisa ganti, kuda jangan teramkan. Dapat kele di bahasa tutuh layu. Kan sudah jelas ayat Al-Quran menyatakan bahwa pemikirannya juga akan diambilkan sama seperti anak-anak. Di tengah malam dia memohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, odak aku sanggup ukelaku aku hendak geluh. Gotokong na cito imanakan gue mau ubah ya Allah, cabutkan menyawaku ya Allah. Tidak akan kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian terhadapmu. Yang terakhir ayat Al-Quran menyatakan afala ta'qilun. Odak kini berpikir, tidakkah engkau berpikir? Engkau lihat orang tuamu yang sudah berumur 70 tahun, kekuatannya telah hilang. Engkau lihat ibundamu yang sakit, kekuatannya telah diambilkan oleh Allah. Engkau akan sama seperti dia suatu saat, kata Allah. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir, kata Allah. Endamu harus kita pikirkan ke Bapak. Jadi sebelum balik, empat oleh-oleh. Malam pertama aku sebutkan 5 wasiat malaikat Jibril. Bongin enda 4 yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita persiapkan. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, malam yusalli fi umurihi, orang yang tidak salat di masa umurnya. Umur tak kita kalkulatorkan 60 tahun misalnya umur tak 3 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia terhadap seseorang
umurnya dipanjangkan oleh Allah, tetapi dalam hidupnya tidak mau sholat. Ini mukasa ditungkus-tungkus ulama dan kuda-kuda macam kita. Bahkan dalam hadis dikatakan talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin dan muslimat. Wajib menuntut ilmu sampai kepada yang wajib menuntut ilmu. Orang ada tahu sembahyang. Dia sembahyang bisa, anak-anak bisa. Allah Akbar, Allahu Akbar. Semua yang mampu sholat. Tetapi dalam sholat ada syarat dan masrut. Yang pertama adalah makharijil hurufnya. Kunih makharijil hurufnya kaum bapak. Contoh setelah kita sembahyang kita ucapkan sendiri Astaghfirullahaladzim. Udah kita sangkai. Dan dia mengatakan Astaghfirullahaladzim. Ini berbeda lapaknya. Astaghfirullah dengan astaghfirullah dengan khid dengan kha. Aku tengku gati aku sembahyang. Setiap hari aku sembahyang, tapi kune tengku ada pertanyaan kalasin tua. Tapi pun sembahyang tong aku melakukan kemaksiatan. Kune cawana tengku. Sembahyang kita melepas. Mulai dari istighfar pego salah mau kena. Kune arti astaghfirullah, bukan kita bahin. Artinya mantap memang kita baca soal kita bagi Muhammad Jeddah. Astaghfirullahaladzim. Artinya ya Allah ya Tuhanku, telanjangkan aku ya Allah. Huruf kha. Tapi dengan rim astaghfirullahaladzim baru artinya ghafara, aku mohon ampun kepada Allah. Salah huruf salahnya. Ini mukasa itulah yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Ilmu pun jika kita la ilaha sampai 100-200 kali kalau mengubah telanjang kita. Anak kuda telanjang. Kita pilih Tuhan telanjangkan aku ya Allah. Telanjang balik sapu. Ini salah siapa? Salah kita yang tidak mau menuntut ilmu. Ini yang pertama kaum bapak jemaah takziah dirahmatillah. Endang ku senuk sukiah hendak. Ora kita jam suenda. Biar aku bela. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yatlabul ilma fi hayatihi wa sihhatihi, orang yang tidak mau menuntut ilmu di masa sehatnya. Orang berdoa potongku tidak mau menuntut ilmu. Kune adikku datangku gundah selari karena tidak mau dekat dengan ulama, karena tidak mau mengaji dengan ulama. Buwe yang perlu dituntut, banyak yang perlu kita perhatikan dalam sholat dengan ilmu. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Fatihah pada salah aku membetua menurut keyakinan kita. Kune pembacaan kita. Tetapi kata Rasulullah, engkau menuntut ilmu walaupun salah bacaanmu, ulang salah paham. Kita baca misalnya Denda Adina Ramli, pesantren Darul Amin Bela, tambah oleh pesantren Tunggal Alas, kuasa perkataan dan buaya ustaz tentu. Di bagas belajar kita menuntut ilmu, sembahyang kita salah, sembahyang kami salah, rukuk kita malah tetah, bacaan kita malah tetah, dimaafkan oleh Allah. Tetapi kita makasa sok baca, sok pintar, melepat macak dauh oleh utangku, bahkan kita musuhi tangku. Ya karena kami daerah beda salahna dan udah kuto, mudah-mudahan dan malah bagi kami deh. Lak debanan tangku ke jam sudah tangkui. Golak nan leban lembut sudah tangku lembut ni nah. Jadi kalau ini salah, jadi tangku si model kuning nak bantah. Si model kuning nak. Jadi kaum muslimin dan muslimat hamba Allah, menurut dengan sesuai kebenaran itu adalah sesuai dalam hadis dan Al-Quran. Hukum fikih itu langsung ditanggungkan kepada zahir. Makanya ulama dan tengku menyatakan odak sah wudukmu nila malot sesuai bagas kitab, malah sah sembahyang ulah malah sesuai bagas kitab. Contohnya bagas sembahyang kita malah kita baca Fatihah adalah salah satu rukun, malah kita baca tidak sah sholat. Soal terimakan Allah itu betul, tapi
menurut aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, jangan sempat terjadi kepada kita man qata'a rahimah, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Endah hati-hati. Orang dekah nengek kita kenduri umum Kabupaten Aceh Tenggara. Ulang sempat dengan pemilihan umum, dengan harta yang sedikit, uang yang sedikit, kita putuskan hubungan kita dengan anak kita, dengan saudara kita. Kata Rasulullah, ulangkan surga, bau surga pada dapat. Jangankan surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim, kata Rasulullah, jangankan surga, bau surga pun tidak Allah berikan. Yang terakhir kata Rasulullah, yang keempat, yang perlu kita siapkan, jangan sempat kita ambil. Ma'akula riba, si pemakan riba. Yang paling bahaya kaum bapak, yang pemakan riba. Apa makna riba? Uang kita 5.000 gantinya menjadi 60.000, 10.000, ya riba adalah mana? Bagi siapa? Bagi orang yang membungakan uang. Rupanya riba itu dalam kitab Muraqi Ubudiyah menyatakan salah menggunakan juga riba. Contoh, lihat saudara kata misalnya upahan, bagai sewari gajinya 100.000, kita berikan gaji banyak 50.000, riba adalah mana? 50.000 riba dah. Contoh yang lain, hak kita di 20.000, kita buatkan 40.000, itu juga riba. Orang yang pemakan riba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti orang memutuskan hubungan silaturahim. Jangankan surga, bau surga pun tidak akan diberikan oleh Allah. Maka kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah sebelum malaikat Israel menjemput kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.